Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di YouTube channel ini dalam segmen Housing and Life. Nah, kemarin di Twitter agak sedikit rame tuh tentang kompor meleduk gitu ya. Ada dua teman baik gue yang kompornya meledak. Untung alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi gue pengen ngebahas kalian sebenarnya mending mana sih antara kompor listrik sama kompor gas gitu ya. Nah, ini gue udah bikinin tabelnya karena lagi-lagi gue males bikin grafik. Jadi oke, kompor listrik sama kompor gas ya, langsung aja. Gimana ya? Kompor listrik itu dia lebih aman dari ledakan gitu ya. Tapi kurangnya adalah dia iurannya yang mahal. Sebenarnya kalau misalnya mau milih kompor antara kompor listrik atau kompor gas, lo harus mikirin gini, di saat ini, di titik ini, lebih mahal mana? Bayar listrik atau bayar gas gitu. Katakanlah untuk pemakaian berapa menit, gas habis berapa, dan atau nggak berapa jam lah. Berapa jam gas habis berapa, sama kalau misalkan pakai kompor itu berapa jam habis meter yang berjalan kWh-nya berapa tuh. Lo bisa ngukur dari situ. Kalau misalkan jawabannya adalah lebih mahal kompor listrik, ya udah berarti jawabannya kompor gas lebih murah. Nah, apalagi kalau misalkan tinggal di apartemen. Kenapa? Karena di apartemen itu listriknya swasta. Karena listriknya swasta, kita jadi manajemen apartemen itu bikin manajemen building tuh ngegenerate listrik sendiri gitu ya. Jadi bayar listriknya itu lebih mahal daripada harga PLN. Nah, kalau ada kayak gitu, saran gua kalau lu tinggal di apartemen justru mending gas. Kalau misalkan mau ngemat duit ya, gitu. Kalau misalkan mau pakai listrik, ya hati-hati aja, bayarnya akan mahal. Terus udah gitu, kekurangan kedua dari kompor listrik juga kalau rusak agak ribet, jujur aja benerinnya gitu ya. Ribet karena itu kan alat canggih sebenarnya, takutnya nggak banyak teknisi yang kita bisa panggil untuk benerin dong kompor listriknya gitu. Harus ke customer service-nya lah, apa segala macem. Onder deal-nya gimana gitu. Sedangkan kalau misalnya kompor gas ada banyak teknisi yang ahli sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari segi uang enakan kompor gas, tapi kompor gas punya resiko meledak meskipun yang meledak nggak banyak gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mengurangi resiko ledakan itu. Caranya gimana, ya kan? Nah, ini sekarang gua kasih tahu caranya. Kalau lo pakai kompor gas, bagusnya tuh gini. Jadi ini kan ruangan lo. Katakanlah ini dapur lo gitu. Katakanlah ini kompor lo. Nah, gasnya tuh sebaiknya nggak ditaruh di sini. Tapi lo taruh luar. Jadi lo bobok kabel ke sini, lo bobok kabel gas di sini. Nah, ini dulu di luar. Dan di luarnya itu nggak yang terkena sinar matahari, jangan. Dan jangan terkena hujan juga, jangan. Jadi ini di luar, ini lu punya shading. Tapi jangan tertutup juga. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya ada gas tuh, ya setidaknya kalau misalnya ada kebocoran, setidaknya keluar dan orang-orang dapat menciumnya. Itu penting. Kalau misalnya orang-orang dapat menciumnya. Nah jadi, tapi memang harus di shading sih, harus di shading pakai kayak gini, terus udah gitu kayak gini aja, udah. Tapi ini terbuka nih, gitu. Itu salah satu tips untuk mengurangi resiko ledakan. Dan pun kalau misalnya sampai meledak, setidaknya lu ada tembok ini sebagai barrier. Jadi ke dalam itu ledakannya tertahan. Dan kalau misalnya bagaimana kalau misalnya ke tetangga, ya kan ini lu punya tembok juga kan, tembok pembatas dengan tetangga kan, tembok belakang rumah gitu. Nah itu yang sebaiknya dipikirkan gitu. So itu aja. Jadi kalau tips mengurangi ledakan, 1 di luar rumah, 2
peneduh harus banget, peneduh dari hujan, dari sunlight dan hujan itu harus gitu. Sama selalu cek regulatornya. Pertanyaan berikutnya adalah mendingan kompor yang gede yang sama oven gitu ya, atau ya kompor yang tanam. Ini kompor tanam nih akhir-akhir ini musim nih. Dan ada ketiga, ada kompor yang benar-benar kompor aja gitu, kayak misalkan yang Rinnai gitu ya. Jujur gue menyukai ini sih, kompor-kompor yang hanya kompor aja ya, yang hanya mata kompor. Kenapa? Karena sangat-sangat fleksibel. Kalau misalnya habis masak, dibersihin juga gampang gitu kan. Itu satu. Tapi mungkin kegunaannya juga terbatas hanya untuk masak. Jadi kebanyakan ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu masaknya heavy duty gitu, dia lebih suka kompor yang sama ovennya ini gitu, contohnya. Tapi masalahnya dengan ini adalah it's very bulky dan lo gimana ya? Katakanlah lo bikin kitchen set gitu. Itu tuh bener-bener ada satu space yang harus dikorbanin gitu ya. Ini kitchen set, potong sini, ini kitchen set, potong sini, hanya untuk si kompornya masuk. Suatu saat kompor ini rusak dan lu mau ganti ke kompor lain tapi dimensinya lain. Apa kabar tuh si ininya? Apa kabar si kitchen setnya? Sayang ya, kebayang ya maksudnya. Nah, karena itulah gue lebih milih kompor tanam. Karena dengan kompor tanam, hanya sedikit yang kita harus manipulasi gitu. Kalau misalnya kita kompor tanam itu hanya marmernya atau hanya kayu kitchen setnya aja yang harus kita potong, kemudian kita bisa masukin kompor tanam itu. Kalau misalnya katakanlah kompor itu rusak gitu ya, kita bisa ambil, terus dari gitu si potongannya itu kita bisa perbesar, masukin lagi kompor yang lebih besar gitu, kompor tanam yang lebih besar. Itu sesuatu juga yang kita harus pikirin juga sih. Gitu. Oke, gue sendiri pakai kompor tanam udah 11 tahun. Dan nggak masalah sama sekali. Satu-satunya masalah itu adalah ketika baterainya habis. Udah, itu doang. Oke, gini aja dari gue. Semoga ngebantu temen-temen mutusin antara kompor listrik dan kompor gas, antara kompor tanam atau kompor oven gitu. Selamat furnishing rumah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.